Pemirsa, Kejaksaan Agung menegaskan perlindungan terhadap jaksa sangat penting untuk mendukung kinerja optimal para jaksa yang bertugas. Alat negara digunakan melindungi proses kerja jaksa baik di kantor maupun saat menggelar sidang di pengadilan. Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Harli Siregar mengatakan, penerbitan Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2025 tentang perlindungan negara terhadap jaksa dalam melaksanakan tugas dan fungsi Kejaksaan Republik Indonesia merupakan bagian dari upaya pemerintah melindungi jaksa dalam bekerja. Harli mengatakan Perpres ini memberikan wewenang pemerintah menggunakan alat negara untuk melindungi proses kerja jaksa baik di kantor maupun saat menggelar sidang di pengadilan. Wah, kami bersyukur ya. Berterima kasih kepada negara ya melalui Bapak Presiden dan pemerintah. Kenapa? Karena telah memberikan perhatian yang begitu besar terhadap bagaimana pelindungan terhadap para aparat jaksa ya dalam menjalankan tugas fungsinya. Tentu Perpres ini sebagai regulasi yang menegaskan bahwa pentingnya bagaimana upaya-upaya memberikan keamanan dan kenyamanan bagi para jaksa dalam menjalankan tugas. Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menandatangani Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2025 tentang perlindungan negara terhadap jaksa dalam melaksanakan tugas dan fungsi Kejaksaan Republik Indonesia. Dalam aturan tersebut, jaksa bisa mendapatkan perlindungan dari TNI Polri. Tim Liputan Anyus melaporkan. Panglima TNI perintahkan para personelnya untuk menjaga kantor kejaksaan di seluruh Indonesia. Namun sejumlah pihak menilai mandat tersebut dianggap menyalahi regulasi. Bertambah lagi tugas Tentara Nasional Indonesia atau TNI. Selain menjadi garda terdepan penjaga kedaulatan NKRI, kini TNI juga diberi mandat untuk menjaga kejaksaan di seluruh Indonesia, mulai dari Kejaksaan Tinggi hingga Kejaksaan Negeri. Tugas tersebut tertuang dalam telegram Panglima TNI Jenderal Agus Subianto, 5 Mei 2025 yang berisi perintah pengerahan personel dan alat perlengkapan dalam rangka dukungan pengamanan Kejati dan Kejari di seluruh Indonesia. Dalam penjagaan tersebut, TNI akan turunkan sejumlah personel sebanyak 1 peleton di kantor Kejati dan 1 regu di kantor Kejari. TNI Angkatan Darat menyatakan pengamanan ini merupakan kerjasama TNI dengan Kejaksaan. Sementara Kejagung pastikan tidak akan ada intervensi penegakan hukum oleh TNI. Kadis Penat Brigjen Wahyu Yudayana pun menegaskan TNI akan bertugas profesional. Namun penugasan ini menimbulkan sejumlah tanda tanya karena perintah ini dinilai bertentangan dengan berbagai regulasi, terutama konstitusi, Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Kejaksaan, Undang-Undang Pertahanan Negara, dan Undang-Undang TNI yang mengatur secara jelas tugas dan fungsi pokok TNI. Pemirsa, Kementerian Keuangan hari ini merombak pejabat eselon 1. Menariknya pensiunan TNI diangkat menjadi Dirjen Bea Cukai. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati resmi merombak jajaran eselon 1-nya. Mulai dari berbagai posisi dan upacara pelantikan berlangsung di Gedung Juanda 2 Kompleks Kementerian Keuangan Jakarta Jumat pagi. Total ada 22 pejabat eselon 1 yang dilantik Menteri Keuangan Sri Mulyani. Di antaranya Direktorat Jenderal Bea Cukai yang kini dijabat Letnan Jenderal TNI Purnawirawan Jaka Budi Utama. Terkait pelantikan tersebut, pihak Puspen TNI menegaskan status Letjen TNI Jaka Budi telah mengajukan pengunduran diri dari Dinas Aktif TNI dan mengikuti proses pensiun dini sesuai ketentuan yang berlaku. Jaka merupakan lulusan Akademi Militer 1990 dan berdinas di Kopassus. Posisi strategis terakhirnya adalah Sekretaris Utama Badan Intelijen Negara. Sementara Dirjen Pajak kini dijabat Bimo Wijayanto yang merupakan alumni SMA Taruna Nusantara Magelang. Jabatan terakhir sebelum menjadi Dirjen Pajak sebagai Sekretaris Deputi Bidang Kerjasama Investasi di Kementerian Keuangan.
Para pejabat yang baru dilantik ini mendapat tugas dari Presiden Prabowo Subianto untuk meningkatkan penerimaan negara, efisiensi anggaran, dan tata kelola keuangan yang sehat di tengah kondisi ekonomi yang dinamis. Tim Liputan iNews melaporkan. Sementara itu, Menteri Keuangan RI menegaskan penunjukan Letjen Purnawirawan Jaka Budi Utama untuk meningkatkan kerjasama dengan aparat penegak hukum. Presiden Prabowo juga sudah memberikan target bagi Kemenkyu yang harus dicapai tahun ini. Bapak Presiden telah menyampaikan berkali-kali agar penerimaan negara terutama dari kegiatan-kegiatan yang dilihat sebagai ilegal atau menyalahi aturan harus dikoreksi. Maka kehadiran Pak Jaka merupakan suatu nilai tambah yang kami harapkan akan mendukung dan meningkatkan kemampuan Kementerian Keuangan untuk melakukan koordinasi yang jauh lebih baik dan efektif dengan berbagai aparat penegak hukum. Pemirsa, Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat menetapkan 5 orang tersangka baru dalam kasus dugaan korupsi Pusat Data Nasional Sementara di Kemkominfo. 5 tersangka diantaranya terdiri dari 3 orang dari pejabat Kominfo dan 2 dari pihak swasta pemenang tender. Kasus dugaan korupsi Pusat Data Nasional Sementara di Kementerian Komunikasi dan Informasi periode 2020-2024 mulai mendapatkan titik terang. Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat menetapkan 5 orang tersangka. 3 dari 5 orang merupakan pejabat Kominfo dan 2 orang dari pihak swasta pemenang tender. Perusahaan pelaksana justru mensubkonkan kembali kepada perusahaan lain dan barang yang digunakan untuk layanan tersebut tidak memenuhi spesifikasi teknis. Hal ini dilakukan agar para pihak mendapatkan keuntungan dan mendapatkan kickback melalui suap atau pemberian hadiah atau janji atau gratifikasi di antara pejabat Kominfo dengan pihak pelaksana kegiatan. Kasus ini bermula pada tahun 2020 ketika Kominfo melakukan pengadaan barang dan jasa PDNS senilai 958 miliar rupiah. Praktik dugaan tindak pidana korupsi ini mengakibatkan kerugian keuangan negara hingga ratusan miliar rupiah. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Pemirsa, KPK periksa 2 mantan Dirjen Bina Penta Kementerian Ketenagakerjaan. Pemeriksaan terkait dugaan korupsi penggunaan tenaga kerja asing. Komisi Pemberantasan Korupsi memeriksa 2 mantan Dirjen Bina Penta Kementerian Ketenagakerjaan. Mereka diperiksa sebagai saksi atas kasus dugaan korupsi pengurusan penggunaan tenaga kerja asing. Kedua mantan pejabat Kemenaker itu adalah Soehartono yang menjabat tahun 2020 hingga 2023 dan juga Haryanto yang menjabat sebagai Dirjen Bina Penta tahun 2024-2025. Sebelumnya KPK menggeledah kantor Kementerian Ketenagakerjaan pada 20 Mei 2025 yang lalu. Penyidik KPK juga telah menyita sebanyak 8 mobil dari penggeledahan yang dilakukan di 3 tempat berbeda. Sejumlah dokumen disita oleh penyidik dan sudah ada 8 tersangka yang ditetapkan oleh KPK atas kasus tersebut. 3 mobil berwarna hitam. Jadi mereka jalan ya bro? Gratifikasi tenaga kerja atau TKA. Lalu mobil terakhir nih. Yang baru saja keluar